langit ketujuh sampai ke kursi sampai ke arasy. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke bumi karena untuk sholat duhur. Setelah itu habis sholat saya masuk lagi ke alam malakut, masuk lagi dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke tujuh, sampai ke kursi, sampai ke arasy itu. Jadi dia ngaku bisa naik ke langit ketujuh sampai ke arsy-nya Allah, tetapi ketika datang waktu sholat dia turun sholat. Nanti setelah sholat naik lagi ke arsy-nya Allah. Sekarang coba kita lihat, ini ada video ritual mereka gitu ya dalam berzikir. Perhatikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Di Indonesia itu kita lihat banyak sekali thariqah ya. Dan ada beberapa yang sangat terlihat banget nyelenehnya ya. Seperti thariqahnya Abah Aos. Ya, harus pakai peci merah putih. Kalau nggak pakai peci merah putih, sholatnya nggak sah. Terus katanya kalau mau mengerti tentang peci merah putih itu harus meninggalkan sholat, karena sholat membuat orang tidak mengerti tentang peci merah putih. Kali ini ada lagi thariqah yang mulai baru menyebar di Indonesia. Thariqah ini namanya thariqah Karkariyah. Ciri khasnya itu pakaian mereka berwarna-warni gitu. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak aja video berikut ini ya. Yang paling mencolok adalah gaya dan warna pakaiannya. Nah, coba lihat di sini. Ini juga ada pengumpulan uang di depan imamnya gitu ya. Ya mirip-mirip kayak dawir-dawir gitu lah. Yang paling mencolok adalah gaya dan warna pakaiannya. Tapi jangan salah, meskipun bergoyang-goyang, mereka ini sedang berzikir. Ini adalah Karkariyah, Zikirnya goyang-goyang gitu ya. yaitu thariqah sufi modern yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Jadi ini bagian dari sufi juga. Dengan penyebaran ajaran melalui media sosial, Karkariyah yang berpusat di Maroko telah berkembang luas seperti di Eropa, Amerika Utara, dan juga Indonesia. Nah, ini sudah ada perwakilannya di Indonesia. Orang inilah yang menyebarkan thariqah Karkariyah melalui live TikTok ya. Banyak video-videonya di TikTok itu udah bersebaran. Keunikan atau perbedaan thariqah Karkariyah dengan yang lain yaitu jubah khas tambal sulam dengan corak warna-warni. Penuh warna adalah simbol kebebasan dan melambangkan penyatuan asma Allah. Sedangkan bersulam atau tambalan sebagai wujud kerendahan hati dan sunnah. Selain itu, Karkariyah menekankan kesaksian langsung terhadap cahaya Tuhan, bukan hanya pemahaman teori. Oh, di kami ini kalau masuk thariqah ini langsung melihat cahaya Allah. Langsung tuh masuk, langsung melihat dalam keadaan sadar. Nah, dalam keadaan sadar langsung melihat cahaya Allah kalau ikut thariqah Karkariyah. Lalu apa perbedaan thariqah abang ini sama yang thariqah umumnya? Oh, di kami ini kalau masuk thariqah ini langsung melihat cahaya Allah. Langsung tuh masuk, langsung melihat dalam keadaan sadar. Betul lah. Betul. Dari mana dia tahu itu cahaya Allah ya? Namun kontroversinya beberapa otoritas agama di Malaysia melarang thariqah ini, dan di Indonesia MUI juga organisasi seperti Jatman mengawasi aliran ini. Meski tidak semua otoritas langsung melarang, Karkariyah sering disebut tidak mutabaroh atau tidak diakui silsilahnya. Jadi di Malaysia dilarang ya penyebaran aliran thariqah Karkariyah ini. Hanya kalau di Indonesia bebas-bebas saja ya penyebaran aliran-aliran seperti ini. Ya, jadi ciri khas mereka itu ya bajunya warna-warni gini teman-temannya, dan ada sulamannya, jahitannya tuh kelihatan ya kayak gini nih contohnya. Nah ini nih sulaman-sulamannya kelihatan. Nah, ini sengaja diperlihatkan sulamannya. Kadang juga mereka menyebut ini baju gembel. Yang menarik itu adalah murokah ini. Murokah itu adalah baju gembel ini sebenarnya. Ini berat kepada nafsu. Nah, saya tahu bahwa oh ini berarti benar ini, karena kalau yang benar itu dalam pencucian jiwa itu berarti berat untuk dipakai. Ini berat ini. Maka saya
oh ini pasti benar. Jadi pakaian gembel yang mereka gunakan yang terlihat warna-warni dan bertembel-tembel serta ada sulamannya, itu tujuannya katanya untuk memurnikan hati dari sifat sombong gitu ya, sifat pamer-pamer gitu ya, atau bahasa lainnya zuhud lah gitu. Zuhud itu sebenarnya amalan hati ya, tidak ada kaitannya dengan pakaian yang harus gembel atau pakaian yang harus mewah. Zuhud itu pada intinya kita berupaya meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah. Bukan berarti kita harus gembel, bukan berarti kita harus miskin. Nah, di Thariqah Karkaria ini katanya juga bisa melihat cahaya Allah secara langsung dan secara sadar kalau kita masuk ke dalam Thariqah tersebut. Meskipun juga ini jadi pertanyaan, dari mana dia tahu itu cahaya Allah. Dan yang halu juga nih menurut saya, katanya itu bisa naik ke ars. Terus begitu sampai langit ketujuh, sampai ke kursi, sampai ke arasy. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke bumi karena untuk sholat duhur. Setelah itu habis sholat saya masuk lagi ke alam malakut, masuk lagi dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke tujuh, sampai ke kursi, sampai ke arasy itu. Setelah itu saya menyaksikan ada manusia. Jadi dia ngaku bisa naik ke langit ketujuh sampai ke arsnya Allah, tetapi ketika datang waktu sholat dia turun sholat. Nanti setelah sholat naik lagi ke arsnya Allah. Ini mirip ceritanya Faqih Muqaddam yang sering diceritakan oleh oknum-oknum Ba'alawi di Indonesia, yang katanya Faqih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu Allah. Kambingnya Faqih Muqaddam itu mi'raj ke langit. Wa ta'ti bi khabariha tarfain nahar. Dan kambingnya ini membawa informasi langit di pagi hari dan di sore hari. Ma'annal buraq, padahal buraq la yakdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Jelas ini halu atau bahasa lainnya kurofat ya. Saya melihat ajaran ini udah mulai disebarkan di TikTok. Jadi pemuda-pemuda yang main TikTok berhati-hati, jaga iman ya, jangan sampai terpengaruh dengan iming-imingan bisa melihat cahaya Allah, dengan iming-imingan bisa ke arsnya Allah. Jadi disuruh ikut ajaran-ajaran seperti itu. Sekarang coba kita lihat, ini ada video ritual mereka gitu ya dalam berzikir. Perhatikan nih. Pakaiannya warna-warni semua. Ya, mereka menyebut ini pakaian gembel. Bukan saya yang bilangnya, tadi itu kan ada yang ngomong dari orang Thariqahnya sendiri yang ada di Indonesia nih, ngomong ini pakaian gembel katanya. Dan ini dilarang di Malaysia, tapi di Indonesia sekarang sudah mulai menyebar. Ya begitulah, kalau di negara kita penjagaan iman itu tidak bisa kita harapkan dari otoritas negara atau bahkan lembaga-lembaga keagamaan, karena lembaga keagamaan di Indonesia sibuk tambang ya, tarik-tarik tambang. Masalah penjagaan iman di Indonesia ya kembali kepada pribadi masing-masing. Kuat-kuatlah jaga iman di Indonesia. Mulai banyak thariqah, aliran ajaran yang menyebar aneh-aneh. Ada thariqahnya Abah Aos yang pakai peci merah putih, kalau nggak pakai itu haram. Ada juga thariqah yang katanya zikirnya itu kalau sudah kesurupan itu berarti zikirnya udah tingkat tinggi. Ya, memang di Indonesia tuh banyak sekali ya thariqah ya, atau aliran-aliran yang menyebar. Sebenarnya thariqah itu kan kalau dari segi bahasa artinya jalan atau metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya thariqah atau jalan atau metode yang paling benar ya, tidak ada lainnya, tidak ada duanya. Ini paling benar dalam beragama ya, kita mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an, melalui hadisnya. Udah nggak usah ditambah-tambahi, cukupkan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah itu menjamin orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis tidak akan tersesat selamanya. Setiap perkara agama yang ditambah-tambah, yang diada-adakan itu pasti sesat ujung-ujungnya. Ya, ini udah sesuai sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wah, ini hadis tapi
hadis ini kayaknya alergi banget bagi para pelaku bid'ah gitu ya. Padahal ini perkataannya Rasulullah, setiap bid'ah itu menyesatkan dan setiap yang menyesatkan itu tempatnya di neraka. Dan memang fakta kan, terbukti perkataan Rasulullah real, bisa kita lihat di depan mata. Coba perhatikan orang-orang yang menambah-nambahi dalam perkara agama, itu ujung-ujungnya menyesatkan. Sholat harus pakai peci merah putih, kalau mau mengerti tentang peci merah putih nggak usah sholat. Adalah yang katanya zuhud atau membersihkan hati dengan pakaian baju gembel. Ada yang zikirnya kesurupan, itu katanya zikir tingkat tinggi. Banyak sekali. Itu semua perkara-perkara agama yang ditambah-tambahi, nggak ada dalilnya. Dan fakta sesuai perkataan Rasulullah, semua perkara agama yang ditambah-tambah itu menyesatkan. Tapi biasanya kalau udah menyampaikan begini mereka marah-marah, langsung keluar tuduhan handal mereka ya. Oh Wahabi nih, oh Wahabi. Sudahlah ya, kita hanya bisa menyampaikan, yang memberikan hidayah itu Allah. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.